Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama bersekutu satu dengan lainnya dalam persekutuan doa dan PA pada malam hari ini. Kita bersyukur hari ini kita meskipun masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai persekutuan kita, mari kita ambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih anugerah-Mu Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang hari ini, kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dan bersyukur pada malam hari Tuhan, kami dapat bersama-sama melakukan persekutuan doa dan belajar firman-Mu Bapa di surga. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami pribadi lepas pribadi Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita sama-sama akan berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa yang telah tersedia nanti, mari kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan dengan pujian. Kita mari sama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita juga sama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita dengan pujian yang kita akan nyanyikan ini. Terima kasih kita ucapkan pada Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman pada hari ini.你是神，垂听我祷告，应允我一切的呼求。我的神，无人何像你，感谢你如此疼爱我。你是神，能眷顾保守，引领我生命的路途。我永远相信，奇妙全能神，你慈爱双手，恢复更新我。我永远相信，大而可畏神，你慈爱双手，丰盛祝福我。我永远相信，奇妙全能神，你慈爱双手，恢复更新我。我永远相信，大而可畏神，你慈爱双手，丰盛祝福我。我的神，无人何像你，感谢你如此疼爱我。你是神，能眷顾保守，关怀我
生命的路程。我永远相信，奇妙却难舍，你慈爱双手恢复更新我。我永远相信，大而可为神，你慈爱双手恩高祝福我，恩高祝福我。Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa malam hari ini. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya memahami kebenaran firman-Mu itu, tetapi juga kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang ketiga. Galatia pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya kelima. Galatia pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya kelima, firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?" Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Galatia pasalnya yang ketiga ini diawali dengan sebuah ungkapan yang sangat keras, sebuah ungkapan yang sangat tajam. Paulus berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Sebuah ungkapan yang begitu tegas dari Rasul Paulus menunjukkan siapakah orang Galatia itu. Kenapa tegas? Kenapa keras? Karena bodoh ini kadang-kadang dalam terjemahan yang lain juga disamakan dengan idiot, IQ-nya jongkok. Apakah yang sebetulnya dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini? Mengapa Paulus menyebut orang-orang Galatia itu dengan sebutan bodoh? Ternyata yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu bukanlah mereka ini bodoh dalam pengertian kurang secara moralitas atau secara mental, yang seringkali diungkapkan dalam teks bahasa Yunani moros. Kalau kita bandingkan dengan Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-26, ungkapan yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir." Orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, Yesus sebut sebagai orang yang bodoh karena tidak mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini Paulus memakai sebuah kata yang lain, anoetos, yaitu bodoh dalam pengertian seseorang yang dapat berpikir, mampu berpikir, punya pemahaman, punya konsep, tetapi gagal menggunakan kekuatan dari pemahaman yang dia punya itu. Mereka punya pengetahuan, mereka punya pemahaman, mereka punya doktrin, mereka punya ajaran, tapi tidak digunakan secara praktis di dalam kehidupan mereka. Tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut orang-orang Galatia sebagai orang-orang yang bodoh. Paulus melanjutkan dengan sebuah pernyataan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Siapakah yang telah mempesona kamu?"
Artinya sepertinya Paulus mau mengungkapkan ada orang lain yang membuat jemaat di Galatia itu terpesona. Ada pengajar lain yang membuat jemaat di Galatia itu terpesona. Tapi sebetulnya dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bukan dalam pengertian literal seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika berkata, siapakah yang telah mempesona kamu itu, berbicara tentang pemikiran dari jemaat di Galatia yang sepertinya tertutup dan kemudian memiliki pengertian yang justru tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memiliki konsep, memiliki pemahaman, tapi tidak sesuai dengan pengertian Alkitab yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab yang sebenarnya. Ibaratnya terpesona oleh mata yang jahat. Kalau mau diibaratkan, misalnya ada orang yang terhipnotis ketika melihat orang lain atau melihat mata orang lain, lalu kemudian membuat dia tidak lagi fokus, membuat mereka seperti kehilangan akal. Jemaat di Galatia, mereka beralih kepada sesuatu yang lain yang bukan Yesus, bukan pengajaran Yesus, bukan pribadi Yesus Kristus yang telah dijelaskan, telah digambarkan, telah dipaparkan, telah diberitakan dengan begitu jelas oleh Rasul Paulus. Terpesona oleh hal yang lain, beralih kepada hal yang lain dan bukan lagi tertuju sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa membuat kita beralih pandangan, beralih fokus. Mungkin yang membuat kita beralih kepada kebenaran yang sebenarnya yang seharusnya kita pegang, kebenaran Alkitabiah yang seharusnya kita pegang, itu adalah pikiran kita sendiri. Logika berpikir kita sendiri yang menganggap yang kita pikir, yang kita pandang itu adalah sebuah kebenaran. Padahal sebetulnya yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mungkin kita berpikir bolehlah pantang ini dan pantang itu. Tetapi sebetulnya Alkitab tidak pernah mengatakan kamu boleh pantang ini dan pantang itu. Mungkin kita berpikir kita boleh memilih hari-hari yang baik karena menganggap bahwa hari ini adalah baik. Tapi sebetulnya Alkitab tidak pernah berkata ada satu hari yang baik untuk kamu karena semua hari adalah baik. Kita beralih kepada yang lain dan tidak fokus kepada Yesus Kristus dan pengajarannya dan karyanya oleh logika berpikir kita sendiri. Kita bisa beralih kepada yang lain mungkin juga oleh orang-orang yang kita kagumi dan kita anggap apa yang dikatakannya, semua yang diperintahkannya itu adalah sebuah kebenaran dan pasti harus dituruti. Karena kita kagum terhadap orang tersebut, maka semua yang diomongkannya itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Meskipun sebetulnya bisa jadi yang diomongkan oleh orang yang kita kagumi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin juga bisa menganggap pengalaman hidup kita, prinsip yang kita peroleh dari pengalaman hidup kita itu sebagai sebuah kebenaran. Meskipun yang kita pandang itu sebetulnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh misalnya, kalau seorang mengalami mukjizat sesudah dia berdoa, maka kemudian dia berpikir, maka setiap kali pengalaman-pengalaman sulit ketika dia berdoa, maka harus mengalami mukjizat, harus mengalami pertolongan Tuhan. Kalau tidak menolong berarti Tuhan tidak maha kasih, Tuhan tidak maha baik. Padahal bukan seperti itu pengajaran Alkitab. Karena kesembuhan, berkat itu bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Mungkin pengalaman keluarga kita, mungkin prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam keluarga kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Meskipun sebetulnya tidak bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa membuat kita beralih dari Kristus, banyak hal yang bisa membuat kita beralih dari kebenaran firman Tuhan. Kita sangka itu sebagai sebuah kebenaran, tetapi sebetulnya bukan sebuah kebenaran. Paulus mau mengatakan kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini seperti seorang penafsir menafsirkan bagian firman Tuhan ini, seharusnya kita itu
memiliki hati yang lembut terhadap Allah. Hati yang lembut terhadap Allah itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Tetapi kebanyakan orang justru memiliki pikiran yang lembut daripada hati yang lembut di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan penafsir ini ketika dia berkata memiliki pikiran yang lembut? Yang dia maksudkan adalah pikiran yang lembut itu karena mereka terlalu mudah untuk mengakomodir, untuk menerima hal-hal yang keliru dan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Gampang sekali menerima, gampang kali diombang-ambingkan, gampang kali ikut arus tanpa memperhatikan betul-betul dan mengujinya betul-betul dari firman Tuhan. Apakah ini bersesuaian dengan firman Tuhan? Memiliki pikiran yang lembut dalam pengertian gampang sekali menerima berbagai macam ajaran. Sekalipun sebetulnya ajaran-ajaran itu salah. Sekalipun sebetulnya prinsip-prinsip yang dia pandang benar itu sebetulnya salah. Tetapi mereka pandang sebagai sebuah kebenaran. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kesempatan ketika mengajar katekesasi selalu saya akan menekankan, kalau kamu mengetahui sebuah kebenaran, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan. Diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah yang kamu tahu? Mungkin kita memikirkan tentang keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Oke, keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang kamu tahu. Apakah yang kamu tahu itu benar? Mungkin kita akan berkata, ya, yang saya tahu kebenaran ini adalah sebuah kebenaran. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat menyelamatkan saya sebagai sebuah kebenaran. Lalu pertanyakanlah pertanyaan selanjutnya. Dari mana kamu tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Artinya, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti apa yang kita percayai, apa yang kita tahu, kebenaran apa yang kita pegang. Dan kita tahu apa dasarnya, apakah dari diri saya sendiri, logika berpikir saya sendiri, pendapat orang lain yang belum tentu bersesuaian dengan firman Tuhan, atau sungguh-sungguh itu digali keluar, berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Mungkin kita bisa menerapkan dalam berbagai macam pengalaman kehidupan kita. Mengajukan setiap apa yang kita tahu, yang kita pandang sebagai sebuah kebenaran. Apa yang saya tahu? Apakah ini sebuah kebenaran? Dari mana saya tahu? Bagaimana kamu tahu? Itu adalah sebuah kebenaran. Mari kita menguji kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip yang kita pandang sebagai kebenaran dari sudut pandang Alkitab sendiri. Paulus dalam bagian firman Tuhan ini kemudian menjelaskan bagaimana situasi jemaat Galatia yang dia pandang sebagai bodoh, punya pemahaman, pengetahuan, dan mereka pandang itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi sebetulnya itu tidak berasal dari kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran yang mengalir keluar dari Alkitab, dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia berkata, bukankah kamu sudah menerima Yesus Kristus? Bukankah kamu sudah menerima penjelasan, pemberitaan tentang Yesus Kristus dan begitu gamblang sudah dijelaskan bagaimana anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu dinyatakan dengan begitu jelas. Bagaimana kamu bisa beralih dari pemahaman, dari kebenaran yang sudah disampaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua pendapat, semua pandangan yang bertentangan dengan kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus Kristus adalah pandangan yang tidak bisa diterima sebagai sebuah kebenaran Alkitab. Jemaat Galatia memandang ajaran yang mereka pegang sebagai sebuah kebenaran, tetapi mereka kemudian melupakan kebenaran hakiki yang pernah dipaparkan kepada mereka. Kebenaran yang mereka pegang kemudian justru bertentangan dengan kebenaran yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus dengan begitu gamblang ataupun pemberita-pemberita Injil yang lain. Paulus menegaskan bahwa mereka sudah menerima Roh Kudus dari pemberitaan Injil, dan kemudian mereka ditantang oleh Rasul Paulus. Apakah kamu menerima Roh Kudus itu dari imanmu
Atau kamu menerima Roh Kudus itu dari melakukan hukum Taurat, dari melakukan segala sesuatu dengan usahamu sendiri, dengan melakukan berbagai macam aturan-aturan dalam perjanjian lama. Dalam konteks Galatia salah satunya adalah dengan disunat. Apakah engkau menerima anugerah itu karena melakukan hukum Taurat, melakukan hukum Musa, dengan disunat atau tidak disunat? Dan Paulus menjelaskan sekali lagi, engkau menerima Roh Kudus itu karena anugerah, oleh karena imanmu. Sesederhana itu, oleh karena imanmu, keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Yesus Kristus, semata-mata itu anugerah. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus sehingga dia berkata, kamu telah memulai dengan roh, apakah sekarang kamu akan mengakhirinya di dalam daging? Artinya, dengan menyandarkan, menggantungkan pada upaya diri sendiri, pada kemampuan diri sendiri, dan mengabaikan iman di dalam Yesus Kristus, dengan berusaha mematuhi aturan ini dan itu, menambahkan aturan ini dan itu supaya mereka boleh diselamatkan. Paulus berkata, yang engkau terima, keselamatan yang engkau terima, Roh Kudus yang engkau terima, itu semata-mata karena anugerah yang engkau terima melalui imanmu. Paulus juga sebelumnya mau menegaskan dalam bagian firman Tuhan ini konsep yang keliru dari jemaat Galatia. Mereka berpikir bahwa kedewasaan rohani, pertumbuhan rohani itu semata-mata juga karena kemampuan mereka sendiri. Tetapi sesungguhnya pertumbuhan itu, kedewasaan rohani itu juga adalah karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Kebenaran itu bukan dicapai. Pertumbuhan rohani itu, kedewasaan itu bukan dicapai dengan berbagai macam upaya dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga melibatkan iman di dalam Yesus Kristus dan tinggal terus-menerus dalam Yesus Kristus, memiliki relasi yang benar dengan Yesus Kristus, terus dibangun melalui kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Paulus mengingatkan lagi bagi jemaat di Galatia dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa bisa saja yang mempesona kamu itu sebetulnya adalah kuasa-kuasa kegelapan, iblis yang mencoba mengaburkan kembali, mengacaukan kebenaran yang pernah dipegang. Bahkan kemudian mereka juga mungkin kuasa-kuasa jahat mencoba membuat jemaat di Korintus, menjauhkan jemaat di Galatia dari berkat dan pertumbuhan, menjauhkan mereka dari kebenaran. Ini yang bisa saja terjadi di antara jemaat Galatia, bahkan juga dalam kehidupan kita. Ada hal yang bisa membuat kita beralih dari Yesus, ada hal yang bisa membuat kita beralih dari kebenaran, ada hal yang bisa membuat kita menjauhkan diri dari berkat, ada hal yang bisa membuat kita menjauhkan diri dari pertumbuhan rohani, ada hal yang membuat kita menjauh dari kedewasaan rohani. Kita tidak lagi memiliki kerinduan yang dalam untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita tidak lagi memiliki kerinduan yang dalam untuk beribadah bersekutu dengan benar. Kita tidak lagi memiliki kerinduan yang dalam untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita dikacaukan oleh berbagai macam prinsip dalam kehidupan kita yang kita sangka sebagai sebuah kebenaran. Tapi sebetulnya itu bukan yang diajarkan oleh firman Tuhan, bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Paulus berkata, sia-siakah pemberitaan yang selama ini telah engkau terima? Sia-siakah anugerah yang selama ini, mukjizat yang selama ini telah engkau dapatkan dari Tuhan? Jangan bodoh. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena usahamu, bukan karena amalmu, bukan karena ibadahmu, engkau memperoleh kebenaran, memperoleh keselamatan. Dan bukan hanya dengan kekuatanmu sendiri engkau bisa mengalami kedewasaan rohani dan pertumbuhan rohani, tapi semata-mata anugerah Tuhan karena imanmu, karena persekutuanmu dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita diingatkan
untuk melihat kembali kebenaran yang kita pegang. Apakah kebenaran yang kita pegang itu bersumber dan betul-betul sesuai dengan kebenaran Alkitab, sesuai dengan Alkitab, atau jangan-jangan kita menjalani kehidupan kita berdasarkan prinsip hidup kita sendiri yang muncul dari logika berpikir kita, yang kita warisi dari keluarga kita, yang kita ambil dari pendapat orang yang kita kagumi, tapi sesungguhnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita kembali kepada Alkitab. Mari kita mengujinya berdasarkan Alkitab, kebenaran-kebenaran, prinsip hidup yang kita pegang, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak membenarkan diri sendiri, supaya kita tidak sembunyi di balik topeng-topeng, di balik topeng prinsip-prinsip kebenaran yang kita pegang, padahal sebetulnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan bodoh. Jangan dipesonakan oleh hal-hal yang lain yang sebetulnya justru membuat engkau menjauhkan diri dari kedewasaan rohani, menjauhkan diri dari pertumbuhan rohani. Biarlah mata rohani kita senantiasa tertuju kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Biarlah mata rohani kita tertuju kepada kebenaran Alkitab yang mengalir, yang kita dapatkan bersumber dari Alkitab sendiri, bukan dari yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk kembali kepada firman Tuhan, untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, tolong kami supaya kami tidak dipesonakan oleh hal-hal yang lain, tidak ditipu oleh hal-hal yang lain yang kami sangka sebagai kebenaran, tapi sebetulnya bukan kebenaran. Kami sangka benar, tapi sebetulnya tidak bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.